Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisnina Azhara Akilani, umur saya 13 tahun. Saya bersekolah di SMP Negeri 12 Gresik kelas 8. Hari ini saya akan bercerita tentang kekhawatiran yang saya rasakan soal pencemaran sampah plastik di sungai dan laut kita. Sebelumnya, Yana mau tanya, teman-teman tahu nggak? Menurut data INAPLAS dan BPS, Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 64 juta ton per tahun. Banyak sekali kan? Nah, yang membuat saya semakin khawatir, ternyata pencemaran sampah plastik juga terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal Nina. Saya tinggal di Wringanom, Gresik. Di depan rumah saya ada kali berantas yang sangat kotor, karena ada banyak pabrik yang membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, terutama pada malam hari. Selain itu, banyak orang yang membuang sampah ke sungai, dan semua pencemaran ini itu pastinya akan mengalir ke laut dan akan mengganggu ekosistem di laut. Teman-teman pasti sering melihat kondisi sungai yang sangat kotor dan penuh dengan sampah. Itu terjadi karena sampah plastik yang kita hasilkan sudah terlalu banyak. Selain itu, kesadaran masyarakat pun masih sangat rendah untuk mengelola sampah dengan baik, dan juga tingkat ketidakpedulian masyarakat pada masalah sampah sangatlah tinggi. Setiap hari kita menghasilkan banyak sekali sampah plastik, karena hampir semua produk yang kita gunakan terbuat dari plastik ataupun dibungkus dengan plastik. Menurut data BPS tahun 2018, sebanyak 73% masyarakat tidak peduli masalah sampah. Banyak sekali masyarakat yang menganggap sungai itu sebagai tempat sampah umum, sehingga kebiasaan membuang sampah ke sungai dianggap wajar. Pemerintah kita pun belum menyediakan layanan pengangkutan sampah yang menjangkau masyarakat di desa-desa sekitar sungai dan juga pantai. Menurut data KLHK, jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan pengangkutan sampah masih di bawah 50% dari total penduduk. Dari tahun 1995 hingga 2016, produksi sampah plastik meningkat sebesar 16%. Peningkatan produksi sampah plastik menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia, dikarenakan sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di lingkungan kita. Produsen seharusnya bertanggung jawab untuk menyediakan pengumpulan sampah dan pengolahan sampah yang dihasilkan oleh perusahaannya, supaya tidak ada sampah yang tercecer di lingkungan. Plastik terbuat dari minyak bumi yang jumlahnya sangatlah terbatas. Seharusnya kita menghemat pengambilan cadangan minyak untuk plastik agar bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Kita telah menghasilkan terlalu banyak sampah plastik, sedangkan sarana pengolahan sampah yang tersedia sangatlah sedikit. Kita perlu beralih ke produk-produk lokal yang terbuat dari bahan alami dan tidak dikemas dengan plastik. Untuk menangani tumpukan sampah di rumah, masyarakat biasanya membakar sampah mereka. Setelah itu, masalah sampah pun dianggap selesai. Padahal, membakar sampah menghasilkan asap yang sangat beracun, dan abu sisa pembakaran sampah mencemari tanah dan perairan di sekitar kita, yang akan menimbulkan gangguan kesehatan pada anak dan masyarakat lainnya. Walaupun pengolahan sampah di Indonesia masih sangat buruk, beberapa perusahaan justru mengimpor sampah plastik dan kertas ke Indonesia. Indonesia mengimpor sampah kertas dari 50 negara yang berbeda, terutama dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Inggris, Australia, dan New Zealand. Di Jawa Timur ada 14 pabrik kertas yang menggunakan bahan baku sampah kertas impor. Namun, ternyata negara-negara pengekspor menyelundupkan sampah plastiknya ke dalam sampah kertas yang akan diekspor ke Indonesia. Setiap tahun Indonesia mengimpor 3,2 juta ton sampah kertas. Sampah kertas yang diimpor mengandung plastik kotor hingga 30%, atau tiap tahun membawa tambahan sampah plastik ke Indonesia hingga 960.000 ton. Bayangkan, banyak sekali kan? Pabrik kertas hanya mengambil sampah kertasnya saja untuk bahan baku, sedangkan sampah plastiknya dijual murah ke masyarakat desa di sekitar pabrik kertas. Salah satunya yaitu Desa Bangun di Mojokerto, menjadi tempat pembuangan sampah plastik impor terbesar di Jawa Timur. Di Desa Bangun, warganya banyak menjadi
pengepul sampah yang memilah sampah plastik impor dan mengumpulkan sampah plastik yang laku dijual ke pabrik daur ulang plastik untuk dibuat pelet plastik lalu dikirim ke Cina untuk bahan baku. Yang menjadi masalah, sebelum dikirim ke pabrik daur ulang plastik, sampah plastik harus dibersihkan dan dijajah kecil-kecil. Namun, air limbahnya ini akan dibuang ke sungai tanpa pengolahan. Akibatnya, limbah itu akan melepas jutaan partikel mikroplastik dan mencemari perairan sungai. Mikroplastik mengandung bahan kimia beracun yang ditambahkan saat pembuatan plastik untuk membuat plastik yang lentur, tahan air, dan juga tahan panas. Mikroplastik juga bisa menyerap dan membawa polutan-polutan yang ada di sungai, seperti logam berat, pestisida, limbah cair, dan deterjen. Kemudian, mikroplastik akan dimakan oleh ikan dan melepas racun-racun yang menempel pada partikel mikroplastik tadi. Ketika ikan dimakan oleh manusia, maka kita juga ikut menelan mikroplastik ke dalam tubuh kita. Saya melakukan penelitian membedah lambung ikan. Saya menemukan mikroplastik jenis fiber, filamen, dan juga fragmen. Mikroplastik juga ditemukan dalam sampel air sungai Brantas, sampel udang, dan juga air garam yang diambil di pantai Gresik dan Surabaya. Mikroplastik akan mencemari air, ayam, dan ikan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Maka itu artinya kita telah menelan mikroplastik yang akan meracuni diri kita sendiri dengan racun plastik yang membahayakan kesehatan kita. Sampah plastik impor yang tidak laku dijual ke pabrik daur ulang plastik sebagian dijadikan bahan bakar pabrik tahu. Padahal pembakaran plastik akan melepas gas beracun dioksin yang akan mencemari lingkungan. Gas beracun dioksin merupakan racun yang tidak bisa hilang di lingkungan dan tidak dapat terurai. Oleh karena itu, ia akan tersebar ke tempat yang sangatlah jauh. Dioksin dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan hormon, dan juga gangguan otak. Saya tidak mau pencemaran ini terus berlanjut, karena akan membahayakan masa depan saya nanti. Negara maju seharusnya tidak menambahkan beban masalah Indonesia dengan mengirimkan sampahnya ke negara kita. Setiap negara harus mendaur ulang sampahnya sendiri. Apalagi negara maju punya kemampuan yang lebih besar dibandingkan negara kita. Saya menyampaikan tuntutan kepada pemimpin negara yang mengekspor sampah agar berhenti mengirim sampahnya ke Indonesia. Saya menulis surat kepada Presiden Amerika Donald Trump, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan juga Perdana Menteri Australia Scott Morrison agar mereka bisa mengolah sampahnya sendiri di negaranya dan mengambil kembali sampahnya yang tercecer di sekitar desa pabrik kertas. Setelah saya mengirim surat, tuntutan saya didengar oleh banyak sekali orang karena kegiatan saya diliput oleh banyak media nasional maupun internasional. Kemudian saya akhirnya diundang ke BNPB bertemu pejabat-pejabat yang penting seperti Bapak Ganjar Pranowo, Ibu Risma Harini, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Doni Monardo, bahkan Bapak Jokowi. Nina melakukan survei online untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang pencemaran sampah plastik impor. Dari total responden sebanyak 220 orang, ada 86% responden yang berpendapat penanggulangan pencemaran sampah impor ini merupakan tanggung jawab tiga pihak, yaitu pemerintah Indonesia, negara eksportir, dan juga pabrik kertas yang mengimpor sampah kertas dari luar negeri. Jadi negara eksportir itu juga harus bertanggung jawab untuk menuntaskan pembersihan sampah impor yang tercecer di desa-desa sekitar pabrik kertas. Sekarang sampah plastik impor sudah berkurang. Pemerintah Australia, Uni Eropa, New Zealand, dan Kanada sudah membuat peraturan untuk tidak mengekspor sampah plastiknya ke negara lain lagi dan meningkatkan daur ulang di dalam negaranya. Duta Besar Jerman pun mengatakan akan memperketat pengawasan di pelabuhan. Pemerintah Indonesia juga sudah membuat peraturan bahwa batas kontaminasi sampah plastik dan kertas impor hanya dibolehkan sebanyak 2%. Desa Bangun yang dulunya menjadi tempat pembuangan sampah plastik impor sekarang sudah tidak menampung sampah plastik lagi karena
pabrik kertas sudah mengolah sampahnya sendiri di dalam perusahaannya dan sudah tidak diperbolehkan untuk menjual sampah plastiknya ke desa-desa kecil. Pabrik tahu pun sudah mengganti bahan bakarnya dari sampah plastik diganti menjadi kayu bakar ataupun tempurung kelapa. Walaupun saat ini ada pandemi corona, saya tetap bisa melakukan aksi secara online dengan membuat petisi untuk menolak impor sampah plastik masuk ke Indonesia. Ina juga sering berbicara di forum webinar dan membagikan informasi tentang fakta-fakta mikroplastik lewat akun Instagram info.mistik. Selain fokus pada masalah sampah impor, saya juga pernah melakukan penyusuran sungai selama 5 hari untuk mengetahui bagaimana kondisi bantaran sungai berantas dan menghitung berapa banyak timbunan sampah yang ada di bantaran kali. Kemudian saya laporkan kepada Ibu Risma untuk agar pemerintah bisa membersihkan timbunan-timbunan yang ada di bantaran sungai. Menurut pengalaman saya, suara anak muda lebih didengar dan lebih mendapat perhatian. Namun sayangnya anak muda zaman sekarang mereka belum banyak yang peduli lingkungan. Padahal nanti di masa depan kita akan diwarisi lingkungan yang tercemar jika kita tidak mencegahnya mulai sekarang. Semua anak memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Ayo kita hentikan pencemaran plastik mulai sekarang. Ayo kita bersuara membela lingkungan untuk menyelamatkan masa depan bumi kita. Ayo kita bergotong royong bersama-sama melakukan aksi untuk menyelamatkan bumi kita. Perubahan akan terjadi jika kita benar-benar ingin dan kita bersungguh-sungguh. Jadi kita sebagai anak muda jangan takut bersuara untuk menyelamatkan bumi kita nanti. Stop makan plastik, ayo kurangi plastik sekali pakai, take back your trash from Indonesia.